Selamat hari Tuhan, saudara-saudara sekalian. Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Bersama lagi dengan saya, Romo Argo di channel Heaven World. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita awali renungan kita pada hari Tuhan ini dengan bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Injil hari ini sudah cukup kita kenal. Kita diingatkan untuk menjadi terang dan garam dunia. Luar biasa saudara-saudaraku. Semoga kita semua sudah menjadi terang dan garam dunia. Tetapi baiklah kita merenungkan sedikit. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan menjadi terang dan garam dunia? Sebenarnya saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus mengingatkan kita. Dia mengatakan, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Jadi sebenarnya kita itu sudah menjadi terang dan garam dunia. Kita adalah terang dan garam dunia. Kita tidak diundang untuk menjadi terang dan garam dunia. Seperti kayaknya kita belum menjadi terang dan garam dunia ya. Tetapi di sini adalah Tuhan Yesus mengingatkan. Sekali lagi Tuhan Yesus mengingatkan, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jadi saudara-saudaraku, kita sebenarnya adalah terang dan garam dunia. Ketika kita menerima Roh Kudus, ketika kita dibaptis, kita punya terang di dalam hidup kita, adalah Roh Kudus. Yang jadi masalah adalah apakah kita sudah bekerja sama dengan Roh Kudus itu? Apakah kita sungguh-sungguh membuka hati dan pikiran kita untuk dibentuk oleh dorongan Roh Kudus tadi? Atau apakah kita masih hidup sesuai dengan dorongan-dorongan dunia? Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita mendengar Injil ini menjadi terang dan garam dunia, kemudian seringkali kita berpikir terlalu jauh. Wah, kita harus menjadi orang yang hebat, kita harus mampu menjadi orang yang menjadi inspirasi buat orang lain. Kita harus sungguh-sungguh menjadi leader, memimpin, harus sehingga akhirnya kita terjebak dalam kesombongan. Saudara-saudaraku, hati-hati di sini. Karena kita seringkali salah mengartikannya. Menjadi terang dan garam dunia tidak harus menjadi orang yang hebat. Harus menjadi orang yang penting di dalam komunitas kita. Tidak. Tetapi justru melalui hal-hal yang sederhana, kita bisa menyampaikan atau membagikan terang Tuhan itu bagi saudara-saudara kita, bagi dunia. Karena sebenarnya saudara-saudaraku, kita tidak bisa menjadi terang dengan kemampuan diri kita sendiri, tidak bisa. Tetapi kita menjadi terang karena kita punya terang. Kita punya Tuhan Yesus yang kita terima dalam hidup kita, dan dialah terang sejati itu.
Dan terang sejati itu akan terpancar melalui hidup kita kalau kita sungguh-sungguh bekerja sama dengan rahmat Roh Kudus tadi. Jika kita setelah dibaptis kemudian tidak berbuat apa-apa, ya percuma saja. Bagaimana bisa terang itu menyinari dunia? Maka disampaikan di dalam Injil tadi, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Artinya apa? Terang itu tidak otomatis, tetapi membutuhkan kerjasama kita. Kita harus berjuang, mau dibentuk oleh dorongan Roh Kudus tadi. Nah, itu adalah bagian kita, saudara-saudaraku. Kalau kita tidak mau bekerja, ya jangan harap kita mampu memantulkan, memancarkan sinar terang Tuhan dalam hidup kita. Tidak bisa. Maka saudara-saudaraku, Tuhan mengingatkan kita. Sekali lagi Tuhan mengingatkan kita. Tinggal kita mau atau tidak. Mari kita buka hati dan pikiran kita. Kita renungkan sejenak hidup kita sejauh ini. Sejak kita dibaptis hingga saat ini, apa yang sudah saya lakukan? Apakah saya sungguh-sungguh sudah membuka hati untuk Tuhan? Kita buka bacaan pertama hari ini dari kitab Yesaya. Sebenarnya bacaan pertama sudah memberikan kita contoh bagaimana untuk menjadi terang. Di sana dikatakan, "Aku menghendaki supaya engkau membagi-bagikan rotimu kepada orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang-orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri." Nah, intinya adalah kasih. Simple, saudara-saudaraku, sederhana. Jadi tidak menjadi orang yang penting, tidak harus seperti itu ya. Orang yang mampu menginspirasi dengan kata-kata, dengan pengajaran. Tidak perlu jauh-jauh, karena Tuhan berbicara untuk kita semua. Dan kita semua bisa melakukan kasih, saudara-saudaraku, asal kita mau. Kasih itulah yang membuat kita berbeda dengan orang-orang lain. Mereka bisa berbuat baik, tetapi kita bisa berbuat lebih daripada kebaikan. Kita bisa berbuat kasih. Karena apa? Karena kita punya Tuhan dalam hidup kita. Dan Allah adalah kasih. Itulah kekuatan kita, saudara-saudaraku. Mari, jika kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita adalah terang dan garam dunia, mari kita berjuang. Sekali lagi, ini adalah pengingat, saudara-saudaraku. Tuhan Yesus mengingatkan kita semua. Hendaklah kita rendah hati untuk sungguh-sungguh mendengarkan sapaan Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua.